Sambungan Adam dalam buku nama dan kata dalam Quran oleh Ali Audah ditulis bahwa beberapa ulama dan mufasir ada yang mempersoalkan, di mana letak surga itu. Di akhirat atau di dunia, di langit atau di bumi. Adakah Adam manusia pertama atau sudah banyak Adam yang lain sebelumnya? Adakah Adam seorang nabi dan rasul, atau nabi saja, atau keduanya ataukah bukan nabi dan bukan rasul? Quran tidak menyinggung di daerah mana letak surga, juga nabi, rasul atau bukan, karena memang bukan itu tujuannya. Masalah-masalah ini tentu tidak akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Dalam Perjanjian Lama hanya disebutkan, bahwa letak taman itu di Eden, di sebelah timur, dari Eden itu ada sungai mengalir, terbagi menjadi 4 cabang Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Kejadian 2. 8-14. Keterangan lebih jauh di bawah. Nama Adam pertama kali disebut di dalam Quran dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 10 di atas, dan mendapat beberapa sebutan insan, Bashar dan Khalifah. Lalu orang biasa menjulukinya Abu al-Bashar, bapa semua makhluk manusia. Kisahnya terdapat dalam beberapa surah, yang kesemuanya dalam satu arti dengan tujuan berbeda, dan diungkapkan dalam susunan kata dan tempat yang berbeda pula. Sebelum menciptakan Adam terlebih dulu Allah sudah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menempatkan seorang khalifah di bumi. Malaikat merasa heran bercampur ingin tahu mengapa Allah mau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi ini, padahal para malaikat sudah menjunjungnya dengan puji-pujian dan menguduskannya. Tetapi malaikat tidak tahu dan tidak mengerti tentang semua ini, karena ini bukan dunianya, melainkan dunia manusia. Allah lebih tahu dari mereka. Sesudah Adam terwujud Allah mengajarkan kepadanya nama-nama, termasuk sifat-sifat segalanya, meliputi lahir dan batin, serta ciri-cirinya yang lebih dalam. Barangkali yang dimaksud mengajarkan nama-nama kepada Adam sehingga ia tahu dengan sendirinya semua nama yang ada di sekelilingnya, mungkin dimulai dari dirinya, dan akan menjadi bekal bagi anak cucunya. Kita membayangkan apa yang kemudian diketahui oleh Adam ini namanya kepala, mata, mulut, hidung, tangan, kaki dan seterusnya. Ini tumbuhan anu, ini nama pohon dan buahnya, hewan dan marga satwa, itu air, ini api dan sifat-sifatnya, dan seterusnya, sampai pada batas yang dialaminya. Lalu Allah memperlihatkan semua itu kepada malaikat dan meminta mereka menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat itu. Tetapi ternyata mereka tidak tahu selain yang sudah diajarkan oleh Allah kepada mereka. Maka Allah menyuruh Adam memberitahukan nama-nama itu kepada mereka. Bila Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud hormat kepada Adam, mereka pun melakukannya, kecuali iblis yang membangkang. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 34. Allah menciptakan malaikat, dan bahwa dari apa, bagaimana wujud, rupa, bentuk, sifat dan hakikat, kita tidak tahu. Kita tidak pernah berhubungan dengan malaikat, dan tidak pernah melihatnya. Tetapi kita beriman bahwa Allah ada dan Maha Kuasa, seperti sudah ada dalam keimanan kita, setiap orang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Maka konsekuensinya, apa yang difirmankan oleh Allah kita percaya. Allah berfirman dalam Quran bahwa malaikat itu ada, begitu juga dapat diketahui dari beberapa hadis Nabi, yang juga menyebutkan nama-nama mereka. Maka kita pun beriman. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 285. Kita percaya, yang juga dipercayai oleh semua penganut agama samawi. Malaikat didefinisikan sebagai makhluk rohani untuk menghubungkan kehendak Tuhan kepada manusia. Tetapi kepercayaan kita tentang malaikat, bukanlah seperti yang biasa terdapat dalam cerita-cerita mitologi.